menjadi supervisor pada guru-guru agama Islam di sekolah umum, dan nanti tugasnya adalah pada madrasah, sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama. Nanti kita nyasarnya ke sana. Jadi nanti ujung-ujungnya supervisi itu diarahkan adalah kepada pendidikan agama Islam. Hari ini akan membahas tentang seberapa penting sih sebenarnya supervisi pendidikan Islam itu untuk dipelajari dan kemana sebenarnya arahnya. Kan setiap mata kuliah yang diberikan di pasca Prodi MP ini pastilah ada sesuatu maksud memasukkan mata kuliah supervisi pendidikan Islam itu di dalam pembelajaran. Nah, untuk itu baiklah kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 1 tentang pentingnya atau urgensinya supervisi pendidikan Islam itu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin share PowerPoint tapi belum dijadikan host. Sudah. Jadi di sini kami kelompok pertama akan mempresentasikan tentang urgensi supervisi pendidikan Islam. Di mana yang akan kami jelaskan ialah yang pertama pengertian supervisi pendidikan, kedua dasar-dasar supervisi pendidikan dalam Sirah Al-Nabawiyah, ketiga urgensi supervisi pendidikan Islam. Yang mana kelompoknya itu terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Hilwa Bahriyah, yang kedua Mbak Haliska, yang ketiga Bu Ita Nurita. Mbak Hilwa, mohon maaf Mbak Hilwa, bisa di full screen kan PPT-nya? Siap. Ya, makasih. Untuk pengertian supervisi pendidikan akan dijelaskan oleh Saudari Haliska. Untuk Mbak Haliska dipersilahkan. Kepada Mbak Haliska. Halo. Mungkin langsung saya ambil alih saja. Untuk yang pengertian supervisi pendidikan Islam itu terdiri dari 2 kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Di mana super itu berarti di atas dan vision berarti melihat secara keseluruhan, berarti melihat dari atas. Dalam pendidikan Islam, istilah supervisi dalam Islam itu digunakan secara al-musyarafah yang secara kebahasaan masih seakar dengan kata syaraf yang selalu berkaitan dengan kedudukan terhormat. Nah, jadi supervisi pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada personil pendidikan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih baik dan upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Dasar-dasar supervisi. Kepada Bu Ita Nurita dipersilahkan. Baik, dasar-dasar supervisi dalam Sirah Nabawiyah. Jadi kita mengutip dari sirah bagaimana para sahabat
atau guru ya senantiasa mendapatkan supervisi atau pengarahan dari Rasulullah. Dan mereka menerima hal tersebut demi perbaikan kinerja mereka sebagai guru atau juru dakwah ya dalam proses pembelajaran dengan seluruh aspeknya. Dan yang kedua ada dua bentuk, maaf Bu, layarnya saya. Ada dua bentuk supervisi yang saya setting dulu. Ada dua bentuk supervisi yang dilakukan Rasulullah kepada para guru saat itu, yaitu supervisi bagi guru yang tinggal di daerah yang mukim dan yang supervisi bagi guru yang diutus dari luar daerah. Ya. Dan kalau baca bagaimana tradisi atau budaya belajar di kalangan para sahabat, ya memang mereka melakukan tradisi pembelajaran melingkar gitu ya dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, dan biasanya Rasulullah melakukan supervisi. Supervisi itu yaitu dalam bentuk pengawasan, ya, kontrol, kemudian menanyakan gitu ya kepada para sahabat apa masalah dan seterusnya, seperti itu. Bahkan ada satu dialog yang saya ingat ketika Rasulullah bertanya pada salah satu sahabat gitu ya, jika kamu nanti berdakwah menyampaikan Islam, kamu berpegang terhadap apa gitu ya. Maka sahabat menjawab, pegang kepada Al-Quran. Kalau tidak ditemukan, pegang kepada sunnah. Gitu. Ketika juga tidak ditemukan, maka berpegang pada istima gitu ya dan seterusnya. Gitu ya. Nah sampai kepada istihad. Nah, yang seperti itu bentuk-bentuk supervisi ya di zaman Rasulullah terhadap pembelajaran yang dilakukan bersama Rasulullah. Selanjutnya, kepada saya atau siapa? Silahkan Mbak Hilwa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Haliska. Kepada Mbak Haliska dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mulai dari tadi saya terkeluar masuk, jadi pembahasannya sampai urgensi ya berarti. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang urgensi supervisi. Jadi urgensi itu adalah kenapa sih supervisi itu penting untuk kita lakukan pada saat ini ya di suatu lembaga, terutama lembaga pendidikan Islam. Maka di sini dari kami bisa dari beberapa definisi yang sudah diutarakan, kemudian dari Sirah Nabawiyah. Selanjutnya itu di sini supervisi pendidikan dipandang sebagai suatu keharusan yang dilatar belakangi oleh 3 faktor pendorong sehingga mengapa supervisi itu dianggap sebagai suatu yang penting begitu ya. Yang pertama, bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan pada umumnya berperan sejumlah orang yang perlu diarahkan untuk mewujudkan suatu kerjasama. Jadi hal ini perlu disadari karena dilaksanakan oleh banyak orang dengan berbagai keahlian dan disiplin ilmu yang beragam. Kemudian yang kedua, bahwa dalam kenyataannya banyak guru yang sesungguhnya memiliki potensi atau kemampuan yang lebih besar daripada yang diperbuatnya. Jadi dalam konteks ini diperlukan adanya upaya-upaya supervisi yang diharapkan dapat melakukan pembinaan sehingga kemampuan guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya dapat berlangsung secara optimal. Kemudian 3, dalam melaksanakan tugasnya, para guru sering mengalami kesulitan, hambatan yang dapat mengurangi kualitas kinerja yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, dari supervisi yang dilakukan, diharapkan hambatan-hambatan atau kesulitan yang dialami oleh seorang guru tersebut bisa terselesaikan dan bisa dicari tahu solusinya seperti apa. Kemudian, dari 3 faktor pendorong di atas, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan Islam itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kemajuan lembaga atau peningkatan kinerja guru dari perbaikan yang disampaikan. Hal ini juga termasuk di dalam prinsip supervisi pendidikan Islam.
Jadi ada lagi prinsipnya ya, prinsip supervisi pendidikan Islam, cuman tidak terlalu dibahas di sini. Prinsipnya salah satunya itu adalah al-tawhir, yaitu perubahan. Dalam pandangan Islam, perubahan itu dari syariat berbanding lurus dengan usaha lakukan seseorang, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, yang terjemahnya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Hal mendasar dari setiap kegiatan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan benar. Demikian halnya dengan kegiatan supervisi dalam pendidikan yang berorientasi untuk melakukan perubahan dan perbaikan, baik yang berkaitan dengan akademik maupun administrasi. Oleh karena itu, ini menjadi isu yang penting mengapa supervisi pendidikan Islam itu perlu dilakukan. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemakalah, terima kasih banyak. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Mungkin 2 sesi. Sesi yang pertama mencakup 3 penanya, nanti dilanjutkan ke sesi 2. Mungkin silahkan yang ingin bertanya. Alimuddin. Ya, siap Pak. Pak Ali. Ya, silakan Pak Alim. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang cukup menarik bagi saya dari 3 narasumber tadi, cukup memberi tambahan pengetahuan. Ini cuma memperjelas saja. Tadi disebutkan bahwa dalam sirah nabawiyah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat supervisi, ya, katakanlah seperti membuat supervisi dengan 2 model. Yang pertama, supervisi kepada muhkimin, para sahabat yang bermukim. Ya, karena memang para sahabat itu, ya, salah satu kelebihan para sahabat adalah mereka lah para guru. Ketika mereka masuk Islam, ya mereka juga terpanggil untuk menyebarkan Islam. Ini menjadi sebab Islam itu begitu cepat tersebar, karena setiap orang Islam itu adalah guru. Ya, setiap orang Islam adalah guru. Nah, Rasulullah kemudian membuat supervisi, ya, karena kita lihat dalam sirah nabawiyah juga bagaimana dari misalnya Abu Bakar, ya, ini ada dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu sebagian besar itu adalah hasil dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti misalnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, adalah sahabat-sahabat dari Abu Bakar, ya, yang memberikan pembelajaran Islam kepada mereka, ya, setelah Abu Bakar mendapatkan pembelajaran dari Rasulullah. Yang ingin saya tanyakan ini, ketika Nabi SAW mengirim para sahabat Nabi ke, misalnya mengirim Musa bin Umair ke Madinah, ya, ini kemudian mengirim Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, ya, dan Mu'adz bin Jabal. Terus bagaimana bentuk supervisinya? Ini kan jauh, ya, waktu itu gimana bentuk supervisinya? Kan ini terkendala dengan jarak, ya, mungkin kalau ke Madinah itu kan 400 km, ya. Kalau kita naik kuda itu butuh waktu beberapa hari, ya, berapa jalan kaki. Terus bagaimana model supervisi Rasulullah, ya, dalam mensupervisi sahabat-sahabat yang jauh, ya. Misalnya tadi ada Musa bin Umair ke Madinah dan Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ini jaraknya cukup jauh. Yang kedua, ini mungkin cocologi barangkali ini. Ini kan supervisi. Apa ada hubungannya dengan visi? Ya, artinya begini. Ya, setiap sekolah punya visi. Apakah memang tugas supervisi itu adalah juga untuk memastikan bahwa sekolah ini berjalan kepada arah visi? Ya, atau bagaimana? Atau hanya gurunya saja, ya, yang tadi sudah ada 3, ya, untuk untuk menjalin agar mereka bisa bekerja sama, kemudian meningkatkan kualitasnya, ya, dan seterusnya, tidak disebutkan. Jadi apakah memang termasuk tugas supervisi itu adalah memastikan sekolah ada di jalur yang benar menuju visi, ya, di jalur yang benar menuju visi, ya. Itu apakah tugas atau sekedar hanya untuk
bagaimana memastikan bahwa guru-guru itu melaksanakan tugas dengan benar. Ya. Tapi supervisi itu untuk memastikan jalannya visi itu oleh yang lain. Ya. Atau apakah memang ada juga bagian yang memang mengurusi itu mengevaluasi sekolah, memastikan sekolah berada dalam jalur yang benar menuju visi, karena setiap sekolah punya visi. Ini sebenarnya masih ada beberapa, tapi saya kira cukup 2 pertanyaan saya. Semoga bisa mendapatkan jawaban yang pas. Sekian demikian. Baik, terima kasih Pak Alimuddin. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Ya, silakan Bu. Ya. Begini, bagaimana cara menghilangkan unsur subjektivitas pada saat... Mohon maaf Bu Rika, suaranya tidak terlalu terdengar. Oke, udah dengar belum Mbak? Sudah Bu. Oke, bagaimana cara menghilangkan atau meminimalisir unsur subjektivitas pada saat supervisi? Karena yang pengalaman pribadi ya Mbak ya, pada saat supervisi itu berlangsung seringkali penilaian-penilaian itu ada sedikit banyak dipengaruhi oleh kedekatan atau tadi unsur subjektivitasnya, jadi kurang objektif dalam menilai gitu. Ya bagaimana cara meminimalisir hal itu? Begitu Mbak Hilwa, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Rika. Selanjutnya untuk penanya ketiga, dipersilahkan. Baik. Oh, Saya. ya, silakan Pak Hasan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja sih. Langkah-langkah dalam supervisi itu seperti apa? Gitu. Kenapa harus disupervisi? Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Kemudian kalau sudah ditemukan prosesnya seperti apa? Gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab kepada pertanyaannya Pak Alimuddin, yang mana bagaimana supervisi dilakukan ketika zaman Rasulullah, padahal itu di zaman Rasulullah belum ada teknologi dan jaraknya jauh, istilah kerennya long distance. Jadi pada saat itu, menurut J. Peterson dalam tulisannya Madrasah Encyclopedia of Islam, sejak kemenangan umat Islam dalam Perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa orang penduduk Mekah untuk mengajarkan keterampilan menulis pada penduduk Madinah. Nah, itu dengan metode hafalan. Di zaman tersebut, hafalan-hafalan para sahabat itu ibaratnya sangat kuat. Jadi ketika ada salah seorang yang salah, langsung dibenarkan saat itu juga. Jadi mungkin supervisinya saat itu dilakukan dari sahabat ke sahabat, lalu nanti ketika sudah berkumpul semua akan dikumpulkan, lalu dimusyawarahkan, begitu. Bagaimana Pak Ali? Ya, bagus, alhamdulillah. Yang tadi yang dikirim itu gimana tadi? Yang bagaimana? Yang sahabat yang dikirim, guru yang dikirim itu, ini bagaimana model supervisi Rasulullah terhadap sahabat-sahabat Nabi yang dikirim ke tempat lain. Kan kalau yang mungkin kan langsung aja ketika ada masalah langsung disampaikan, ada penyampaian baru disampaikan. Tapi ini yang tidak mungkin ini model supervisinya itu tadi yang saya tanyakan. Seperti yang telah saya jelaskan. Jadi metode supervisi yang dilakukan Rasulullah SAW untuk yang tidak mungkin itu yang dari sahabat yang kuat hafalannya tersebut, itu ada contohnya cerita yang
saat qiraah sab'ah yang salah bacaannya, lalu habis itu ditentang sama Umar kalau nggak salah. Itu kan berarti di situ saat itu kan jauh, maksudnya Rasulullah pada saat itu tidak ada. Nah, jadi menurut saya ya dari hafalannya para sahabat tersebut, nah ketika ada waktunya nanti berkumpul bersama Rasulullah untuk dimusyawarahkan pada saat itu. Mungkin itu. Mungkin bisa ditambahi oleh Bu Ita dan Mbak Aliska. Ya, terima kasih. Pertanyaan Pak Alimuddin dan Mbak Silwa. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh tadi, Pak, itu untuk para sahabat yang non-mukim ya, yang tidak berdomisili di tempat atau yang diutus. Tadi yang seperti saya sebutkan, salah satu hadis yang ceritakan ketika Rasulullah bertanya, saya lupa nama hadis, saya lupa nama sahabatnya persisnya, yang diutus ke Madinah pada waktu itu menjadi juru dakwah Rasulullah. Saudara Mus'ab ya, bin Umair soalnya saya. Mus'ab bin Umair. Ya, Rasulullah lebih dahulu mensupervisi untuk menjadi bekal para sahabat untuk menjadi juru dakwah di tempat-tempat lain, melakukan ekspansi, yaitu dengan menanyakan apa yang kamu jadikan pegangan untuk mengajar, kalau istilah kita saat ini gitu ya, untuk berdakwah. Maka sahabat itu jawab, kitabullah ya Rasulullah gitu. Lalu bagaimana kalau tidak ada, misalnya menemukan kasus, mungkin bahasanya yang menemukan kasus di lapangan, tidak ada di kitabullah, bagaimana kamu memecahkan masalahnya? Kemudian sahabat itu menyampaikan dengan hadis Rasulullah. Ketika tidak ditemukan di hadis Rasulullah, bagaimana dengan ijma gitu ya, pendapat mayoritas gitu ya, sampai kemudian menyampaikan yang terakhir ketika tidak juga ditemukan, maka dengan ijtihad gitu. Maka Rasulullah membenarkan itu karena jarak tadi tidak bisa serta-merta mensupervisi atau mendampingi gitu ya. Jadi supervisi yang dilakukan Rasulullah membekali di awal, menyeleksi siapa yang diutus, kemudian membekalinya, dan pada prinsipnya Rasulullah menekankan permudah dan jangan dipersulit ya. Sehingga dari banyak kasus yang dihadapi oleh para sahabat adalah bagaimana mempermudah ya urusan-urusan agama ini, sehingga yang didakwahi, masyarakat yang didakwahi kemudian menjadi merasa tertarik dan simpatik dengan ajaran Islam. Nah, ketika para sahabat pulang kembali bersama Rasulullah, disitulah kemudian dilakukan evaluasi. Seperti itu barangkali ya, walau bisawab persisnya, tapi ini menjadi satu pengamatan ya, praktek bagaimana supervisi yang dilakukan Rasulullah terhadap para sahabat, yang memang praktek ini tidak bisa serta-merta kita lakukan pada perkembangan zaman pada saat ini, di mana alat komunikasi ya, kemajuan teknologi begitu sangat pesat, sehingga supervisi bisa dilakukan dari jarak manapun gitu ya, dari sejauh apapun gitu. Tapi yang jelas jadwal supervisi itu kan ada gitu ya. Bagaimana pengawas maupun kepala sekolah memiliki jadwal supervisi terhadap guru-guru. Nah, disitulah yang sebenarnya yang ada kemiripan dengan di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah ketika membekali untuk diutus, memilih juru dakwahnya, kemudian membekali mereka dengan tadi pegangan Al-Quran dengan Sunnah, kemudian jadwal evaluasinya ketika sahabat itu kembali, gitu. Kembali melaporkan hasil, misalnya hasil dari ekspansi dakwahnya. Mungkin seperti itu kurang lebih, Pak Alimuddin, mohon maaf kekurangannya. Bisa saya tambahkan sedikit? Ya, silakan. Suara saya terdengar, Kak Bu? Jelas sebelumnya? Suaranya oh iya. Iya, soalnya dari sayanya yang kurang terdengar jelas. Jadi saya cuma nambahkan aja
tadi pas penjelasan Ibu Ita, alhamdulillah terdengar. Saya cuma mau nambahkan untuk masalah ini, guru yang dikirim keluar daerah tadi, itu ada di dalam jurnal Indonesian Journal of Islamic Educational Management dari ini ya, Bambang Supradi. Jadi beliau itu bilang bahwa supervisi Rasulullah itu juga melakukan ini, ibaratnya itu tuh menyeleksi orang-orang yang bakal dikirim atau guru-guru yang bakal dikirim ke luar daerah. Jadi di sini Rasulullah SAW itu melakukan beberapa hal berikut dalam jurnalnya. Saya nambahkan aja pemilihan. Yang pertama itu pemilihan guru yang berkompeten. Jadi dipilih memang guru yang memang sekiranya itu sudah memiliki ilmu yang matang, sudah matang gitu ilmunya dan pemahamannya terhadap pelajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah terhadap Al-Quran ataupun Sunnah. Kemudian yang kedua itu adalah memberi saran dan instruksi dulu. Jadi seperti apa strateginya di sana ketika, contohnya saja mungkin ya, ini contohnya waktu ada seorang yang diutus ke negeri Raja Habsyah ya. Nah itu di situ kan dipilih yang betul-betul memang paham dan kemudian yang amanah dan memang Rasulullah ya memberi saran dan menginstruksikan terlebih dahulu bagaimana untuk menyampaikan isi surat yang dari Rasulullah SAW itu kepada Raja Habasyah. Kemudian ketiga adalah membangkitkan ini dulu semangat. Yang keempat adalah mengadakan pertemuan setelah kembalinya seorang sahabat tadi atau seorang guru tadi dari tempat yang memang diinstruksikan oleh Rasulullah untuk menyebarkan dakwah di sana. Jadi itu saja yang ada di jurnal ini. Ya baik, itu saja yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bagaimana kepada Pak Ali Mudin? Iya, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Bu Rika. Tadi belum dijawab, ada tadi 2 pertanyaan saya itu. Oh ya, yang kedua apa ya Pak? Supervisi tadi. Ini bagaimana? Maksudnya tadi kan apakah supervisi juga itu termasuk juga memastikan bahwa sekolah itu berjalan menuju visi. Ya, atau sekedar untuk mensupervisi gurunya saja berkaitan dengan kemampuan personal guru itu. Ya. Dan adakah lembaga lain yang memang bertujuan mengevaluasi sekolah dari sisi pencapaian visi? Ini kan ada yang minta ini cocologi ya, supervisi ya kan? Ya ini cocologi namanya ya. Apakah juga itu tadi mengevaluasi juga masalah visi sekolah, ya kan? Ya, atau gurunya saja untuk meningkatkan potensi guru atau memperluas guru, apa itu saja ya? Itu tadi pertanyaannya. Mungkin kepada Mbak Haliska atau Bu Ita. Ya, boleh. Mungkin coba menjawab. Jadi begini Pak, setiap lembaga memiliki visi dan misi masing-masing yang sudah ditentukan oleh lembaga tersebut. Nah, fungsi supervisi, baik yang itu dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas kepada lembaga, pengawas kepada kepala sekolah kepada guru, fungsinya adalah bagaimana membantu agar guru tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengajar gitu ya, sesuai dengan kompetensinya, sehingga apakah mungkin dalam proses belajar mengajar itu sesuai tidak dengan visi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Nah itu indikator gitu ya, indikator penilaiannya bisa disesuaikan dari bagaimana visi itu dibentuk gitu. Seperti sebuah sekolah maksudnya. Sebuah sekolah misalnya ketika dia menentukan visinya, maka itu harusnya sudah lebih dahulu diinternalisasi, dipahami
oleh semua warga sekolah, gitu. Baik dari komponen unsur-unsur kepala sekolah sebagai pimpinan gitu ya, guru dan semua staf yang ada di lingkungan sekolah. Sehingga nanti proses pembelajaran pun ya memang harus sesuai dengan visi yang sudah ditentukan. Nah, yang disupervisi adalah bagaimana seorang guru itu mampu mengajar dengan baik sesuai dengan kompetensinya dan kemudian mengajar dengan indikator-indikator yang sudah dicapai sesuai dengan visi sekolah tersebut. Terkait dengan penilaian kesesuaiannya gitu ya, kepala sekolah dan guru yang tahu, yang menjadi kerangka penilaiannya gitu. Jadi artinya supervisi itu sendiri bisa dibilang ya mengawal bagaimana pengajar itu bisa mengajar sesuai dengan visinya gitu ya, karena menurut saya kurikulum yang dibuat tentunya harus sesuai dengan visi dari lembaga tersebut gitu ya, baik indikator yang harus dicapai gitu ya, kompetensi dasar dan intinya gitu, itu harus sesuai dengan kegiatan-kegiatan atau program pembelajarannya, materi pembelajarannya harus sesuai dengan visi yang sudah ditentukan di lembaga tersebut. Gitu. Jadi ini termasuk salah satu jadi dari fungsi supervisi itu sendiri, tujuan dan fungsi dari supervisi itu. Nah, kali gitu Pak Ali. Ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi, saya tambahkan sedikit, motor. Ya, silakan. Oh iya, benar. Jadi tujuan supervisi ya, kita kembali ke tujuannya orang supervisor. Itu seperti apa? Jadi tujuannya bagi dua. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum supervisor pendidikan itu adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan sekolah yang lain agar personil tersebut mau meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Nah, itu adalah tujuan umum seorang supervisor. Tapi kemudian ada lagi yang namanya tujuan khusus. Tujuan khusus itu bagi seorang supervisor pendidikan itu adalah yang pertama meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik. Kemudian yang kedua meningkatkan mutu kerja guru. Yang ketiga meningkatkan keefektif kurikulum. Yang keempat meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Yang keenam, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sedemikian rupa sehingga tercipta situasi yang kondusif bagi kehidupan sekolah. Jadi ada tujuan supervisor tadi yang umum dan yang khusus. Dan kalau dilihat dari tujuannya itu semuanya itu mengarah, ibaratnya itu terutama di tujuan khusus ya. Tujuan khusus itu tuh sebenarnya itu kayak mengarah kepada visinya supaya menuju visi yang memang diinginkan oleh lembaga tersebut supaya maksimal. Tadi kan ada supaya bisa berjalan secara optimal. Baik, itu saja yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Tambahan moderator kalau boleh. Ya, silakan. Saya nyalakan video dulu. Sedikit tentang pertanyaannya Pak Ali Mudin. Mungkin dari yang supervisi zaman Rasulullah, mungkin ini konsepnya agak lebih general lagi. Yang pernah saya pelajarin semasa S1 dulu, sekilas. Jadi Rasulullah itu 13 tahun berdakwah di Mekah untuk menanamkan akidah. Yang dibahas adalah surga, neraka, janjinya Allah, peringatannya Allah. Di situ yang tertanamkan adalah Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu kan kita tahu, di mana kita merasa bahwa Allah selalu mengamati kita. Nah, sehingga salah satu konsep yang mungkin paling general, paling besar, paling umumnya adalah salah satu supervisi di zaman sahabat itu adalah penanaman ihsan itu sendiri, sehingga khianat itu sangat sedikit bagi orang-orang
orang-orang Muslim pada saat itu. Nah ini sekilas saja, nanti bisa ditambahin kalau mau dikembangkan atau tidak. Terus kalau pertanyaannya Pak Alimudin berikutnya, apakah supervisi itu hanya mensupervisikan guru-gurunya saja, kinerja gurunya saja, ataukah sekolahnya dia sudah berjalan sesuai visi misi dan semacamnya. Jadi kemarin saya belajar supervisi itu materi paling terakhir kita belajar tentang audit personalia. Mungkin ini agak jauh materinya, tapi saya yakin karena di sini adalah praktisi, semua tidak asing dengan kata audit personalia. Audit personalia itu kan adalah tim khusus yang menilai suatu lembaga, perusahaan, dari top manager sampai staff terendah, untuk dilihat apakah job description-nya sudah berjalan seperti seharusnya, apakah visi itu sudah dituju, berapa persen, dan itu berupa bukti-bukti juga. Nah, kalau untuk sekolah yang bersifat yayasan, maka biasanya kalau di sekolah tempat saya mengajar saat ini, ada kami kegiatan supervisi dari yayasan untuk mengecek progresnya kepala sekolah dalam mengejar visi itu sampai mana. Terus dari kepala sekolah itu sampai security-nya juga masuk. Itu di tempat saya, di SMP Madinah. Jadi inisiatif dari yayasan untuk mengadakan audit audit atau supervisi. Jadi dari kepala sekolah sampai staf terendah itu sudah dicek apakah sudah sesuai dengan target dan semacamnya. Adapun kalau untuk yang negeri, saya pernah dengar langsung belajar dari Pak Nasir dan Pak Eka waktu S1 dulu. Supervisi pendidikan ini atau bahasanya adalah tim akreditasi. Nah, itu adalah salah satu usaha pemerintah atau negara untuk melihat apakah sekolah-sekolah tersebut sudah berjalan sesuai koridornya. Kan kita desentralisasi, mohon maaf agak melenceng, kita kan kurikulumnya desentralisasi atau otonomi. Jadi kita boleh mengembangkan kurikulum dengan syarat 8 standar itu tetap terpenuhi. Nah, adanya tim akreditasi atau bahasa lainnya adalah supervisi pendidikan dari pemerintah atau audit pendidikan ini untuk mengecek apakah memang visi yang kita tanamkan, visi yang kita laporkan ada buktinya, ada wujudnya, atau hanya sebatas wacana semata atau katanya borang gitu ya. Yang borang yang katanya artinya adalah bohong dan ngarang seperti itu. Nah, jadi kembali ke Pak Alimudin, antum selaku ketua yayasan bisa berinisiatif dengan mengadakan audit yayasan antum, sebagaimana di tempat saya polanya kebijakan dari antum. Kalau kami biasanya sebulan atau 2 bulan, kalau tidak 1 semester itu 2 kali kalau tidak salah. Nah, itu dari kami. Kalau misalnya bersifat nasional itu dengan adanya tim akreditasi. Mungkin ini saja yang bisa saya tambahkan. Bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain atau dikembangkan dengan yang lain. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Andas. Apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kepada pertanyaan Bu Rika. Sampai sini mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin cukup ya. Moderator, saya minta dicatat ya, tadi teman-temannya yang bertanya ataupun yang memberikan masukan itu tolong dicatat namanya ya. Iya, Bu. Dicatat namanya dan pertanyaannya apa atau masukannya berupa apa, silakan. Ini saudari Haliska ini kayaknya saya cukup familiar loh dengan suaranya. Iya, saya ibu di S1. Oh, ya, makanya suaranya sangat familiar ya. Iya, baik, selamat bergabung kembali. Silahkan, ini mau berapa pertanyaan lagi? 3 pertanyaan apa 2? Apa ada masih yang belum terjawab? Tadi masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Oh, begitu. Ya, silakan nanti setelah itu baru saya. Ya. Mungkin langsung dari Bu Rika akan saya coba jawab. Bagaimana untuk objektif terhadap penilaian supervisi? Nah,
kembali lagi kepada profesionalitas si yang supervisor itu, untuk kembali kepada tujuannya. Tujuan di sini untuk fungsi utama supervisi itu kan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Ketika kok saat mensupervisi seseorang ada kaitannya dengan pertemanan, persahabatan, atau kekeluargaan, mungkin sebaiknya itu dijauhkan dulu. Karena apa? Karena kembali lagi tujuan kita untuk meningkatkan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi, untuk menjadikan lembaga tersebut ke arah yang lebih maju lagi. Jadi untuk hal-hal seperti kekeluargaan atau segala macam dikesampingkan dulu. Mungkin itu semacam teori itu mudah diucap ya, tapi ketika di lapangan itu sangat sulit. Namun dari pribadi saya sendiri, dunia kerja itu tidak hanya memerlukan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengembangan diri yang bagus, tetapi lebih kepada sikap dan sifat. Jadi di sifat di sini yang diprioritaskan adalah sifat seperti jujur, integritas, dan bertanggung jawab. Di mana sifat yang bertanggung jawab tersebut ya berarti dia siap untuk mensupervisi orang-orang yang mungkin ada kaitan kekeluargaan atau kedekatan, itu lebih ke profesionalitas kepada supervisornya itu sendiri. Terus juga memiliki tujuan, yaitu tadi kembali lagi tujuan di mana ingin meningkatkan kualitas dan ingin menjadikan lembaga ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Kepada Mbak Haliska atau Bu Ita ingin menambahkan, dipersilahkan. Mungkin saya ingin menambahkan Mbak ya, terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan supervisi secara objektif gitu ya. Kalau lihat dari tujuan supervisi sudah sangat jelas, membantu ya guru maupun lembaga untuk melakukan proses atau memperbaiki kinerjanya sehingga sesuai dengan visi dari lembaga tersebut. Nah, tapi dalam prakteknya memang ada beberapa supervisi yang tidak sesuai gitu ya. Dilihat dari jenis-jenis supervisi yang dipraktekkan di lapangan. Ya, di sini saya sempat merangkum ada beberapa jenis-jenis supervisi yang bisa kita uraikan. Yang pertama adalah tipe inspeksi. Nah, tipe ini biasanya dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otokratis yang mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain. Ya, masih ada sepertinya yang model-model yang seperti ini gitu ya, di mana merasa jabatan atau posisi kepemimpinan itu membuat seseorang merasa memiliki wewenang segala-galanya gitu ya, sehingga sering melakukan praktek supervisi yang semena-mena, misalnya selalu mencari kesalahan gitu ya, tapi tidak berusaha melihat kondisi real di lapangan, apa kekurangan guru, apa kesulitannya, apa kendalanya, dan seterusnya. Itu tipe inspeksi. Ada juga tipe laissez-faire ya. Tipe ini kebalikan dari tipe tadi. Tipe ini adalah lebih pada supervisor membiarkan para pekerja atau guru sekehendaknya saja tanpa diberi petunjuk yang benar. Ini juga masih banyak praktek di lapangan yang biasanya para supervisor hanya menjalankan tugas ya profesinya gitu. Misalnya mungkin mohon maaf pengawas atau kepala sekolah gitu ya. Sehingga seringkali membiarkan saja gitu ya, tidak berusaha memsupervisi dengan benar, sehingga yang ditulis pokoknya laporan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu. Tidak berusaha menggali apa kesulitan, apa kekurangan, atau masalah yang dihadapi oleh para guru dalam menjalankan profesinya. Tipe yang ketiga adalah tipe coercive ya. Tipe ini memaksakan kehendaknya, apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik meskipun tidak cocok gitu ya. Misalnya mungkin supervisor punya
visi sendiri gitu yang kemudian dipaksakan harus dijalankan oleh lembaga atau guru tersebut gitu. Padahal itu tidak cocok misalnya di lapangan atau kondisi lembaga tersebut. Kemudian ada juga tipe yang training dan guidance ya, yang memberikan latihan dan bimbingan hal yang positif dari supervisi yaitu guru dan staf tata usaha untuk selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah. Ya, sisi negatifnya adalah kurang adanya kepercayaan diri pada guru dan karyawan bahwa mereka mampu mengembangkan diri tanpa selalu diawasi. Nah, kalau ini kalau ibaratnya seperti supervisor itu kayak overprotector gitu ya. Terlalu menjaga seperti orang tua mungkin dengan anak, semua didikte, semua harus didampingi gitu ya, semua dibantu. Nah, itu juga satu hal yang negatif yang mungkin perlu diantisipasi, sehingga efeknya akan menghambat kreativitas dan kepercayaan diri dari guru tersebut gitu, sehingga nanti dia akan selalu menunggu apa kata pimpinan gitu, apa kata supervisinya gitu, sehingga dia tidak berani menentukan atau memecahkan masalahnya sendiri. Nah, yang terakhir yang bagus adalah tipe demokrasi, tipe demokratis ya. Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Karena tanggung jawab bukan hanya pemimpin saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan dan didelegasikan kepada para anggota atau warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Ya, jadi yang seperti itu intinya kembali kepada tujuan dan fungsi dari supervisi, yaitu untuk memberikan bantuan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru. Ya, jadi bukan hanya semata mencari kesalahan atau memberikan perlindungan atau pendampingan secara berlebihan. Ya, seperti itu. Mungkin begitu, Mbak Rika, mohon maaf kekurangannya. Baik, terima kasih kepada Bu Ita. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga ya, untuk meminimalisir waktu. Jadi yang pertanyaan ketiga yaitu dari Pak Son Haji, gimana sih pelaksanaan supervisi, langkah-langkahnya gitu. Jadi akan saya terangkan sedikit bagaimana prosesnya. Secara umum itu prosesnya pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di mana yang perencanaan itu pertama mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, yang kedua mengolah data, ketiga mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahannya apa, yang keempat menarik kesimpulan tentang permasalahan, yang kelima menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan. Pelan-pelan. Oh ya, siap. Ya, mohon maaf Bu. Kita nyatet soalnya. Saya grogi. Mohon maaf ya Bu ya. Jadi yang pertama, secara umum pelaksanaan supervisi itu dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Nah, di dalam perencanaan tersebut, langkah-langkahnya itu pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, atau pertemuan pribadi atau rapat staf. Lalu yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Jadi datanya harus akurat. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahannya. Jadi permasalahannya apa aja nih, klasifikasikan dulu. Terus yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Itu dari perencanaan. Lalu yang kedua, kegiatan pelaksanaannya yaitu kegiatan nyata. Jadi supervisornya itu langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan supervisor mensupervisi kepada pendidik. Jadi dengan cara yang efektif pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang tadi di perencanaan awal. Terus yang ketiga evaluasi.
Nah, di sini evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dari hasil pelaksanaan supervisi itu sendiri. Begitu. Ya, Pak. Maaf, Mbak Rizka, yang kedua tadi apa? Langkah-langkah pelaksanaan tadi? Untuk pelaksanaan Yang kedua. itu, ya, untuk pelaksanaan kegiatan langsung terjun ke lapangan, maksudnya kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pendidik, jadi diawasi secara langsung. Begitu. Agar dapat terlaksana dengan efektif, pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan awal. Yang tadi kan yang pertama itu perencanaan awal. Nah, itu. Apakah sudah jelas, Pak San Haji? Mungkin ada yang lainnya ingin menambahkan dari Bu Ita dan Mbak Haliska? Cukup, Mbak. Kalau saya cukup. Ya, sudah cukup. Tambahan aja. Sebenarnya ya itu adalah hal-hal dasarnya ketika mau melakukan supervisi. Saya ingin menambahkan aja sekedar memberikan informasi kalau di tempat saya bekerja itu ketika evaluasi ada yang namanya guru itu di peringkat. Jadi ada ibaratnya itu setelah evaluasi itu kita dikumpulkan bersama seluruh guru, kemudian umumkan peringkat teratas sampai terbawah dengan nilai. Jadi itu setiap 3 bulan kali kita melakukan ibaratnya itu supervisi. Jadi untuk mengukur kemampuan guru itu sudah sampai tahap mana. Dan nilainya itu sudah dilihat. Misalnya nilai ini 70 gitu. Kalau 70 dia masih tidak sesuai dengan standar, nanti akan dilakukan lagi bulan ke depan. Begitu. Itu untuk apa tujuannya? Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas guru tersebut. Apalagi kalau misalnya baru fresh graduate, terus kemudian masih kurang banyak pengalamannya, dan itu biasanya selalu dilakukan 3 bulan sekali, kemudian nilai masih kurang, maka akan dilakukan 3 bulan ke depan untuk melihat seberapa bagus dia sudah si guru tersebut berkembang dalam mengajarnya. Jadi penting sekali dilakukan secara objektif, dipangkan gitu nilainya kan. Itu saja sih yang bisa saya masukkan dari saya, tempat saya bekerja tapi. Bu, Mbak Aliska. Iya, Pak. Tadi kan ini iya. Sebenarnya itu super sekali ya, luar biasa. Guru dikumpulkan kemudian luar biasa. Ada peringkatnya untuk mengukur kemampuan kinerja guru. Terus tujuannya untuk meningkatkan kinerja guru. Itu berarti dibentuk tim gitu ya? Dibentuk tim karena ini kan kalau 3 bulan sekali luar biasa pekerjaan ini sebenarnya. Iya, pekerjaan ini kan selama setiap 3 bulan, padahal itu kita juga harus ngajar, kita harus bikin untuk RPP dan lain-lain. Supervisornya itu dari sekolah sendiri. Jadi, iya Pak. Terus? Oh ya, supervisornya itu dari pihak sekolah sendiri, yaitu kepala sekolah dan wakilnya. Jadi 2 orang. Biasanya sih begitu. Mungkin itu saja ya, Mbak Aliska. Mungkin Pak San ada tambahan lagi? Itu tambahan saja, sedikit informasi. Yaitu jadi terima kasih. Pembinaan secara langsung. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga Mbak Aliska dan Bu Ita. Mungkin ada yang bertanya lagi untuk sesi kedua. Kalau enggak dikembalikan kepada Bu dosen. Jadi saya tutup dulu sebelumnya. Dari presentasi makalah hari ini, saya simpulkan bahwasanya supervisi ialah segala sesuatu untuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pembelajaran dan kualitas guru. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala macam perkataan atau perbuatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat teman yang sudah presentasi ya. Baik, terima kasih.
sebelum Ibu menambah penjelasan, mari kita ice breaking dulu ya. Mungkin tadi ada yang pegang-pegang ngikuti ya. Ice breaking-nya ya mungkin Haliskan sudah tahu di yang pernah kita lakukan di S1. Ya, kita menyanyi ya, menyanyi. Isinya setiap hari, setiap malam kita jangan lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Ya. Tapi dengan bahasa Inggris, tapi mohon maaf juga mungkin kalau bahasa Inggrisnya Ibu nih tidak pas gitu ya. Every night and every day, every night and every day, never forget to say la ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day, never forget to say la ilaha illallah. Never forget to say la ilaha illallah. Adem, Bu. Adem di hati. Makalahnya saya rasa sangat bagus sekali. Saya memberikan judul pentingnya supervisi pendidikan Islam. Apa yang saya maksud ternyata sudah terpenuhi oleh pemakalah. Apa yang saya maksudkan? Bahwa di dalam makalah yang ditulis itu memenuhi persyaratan filsafat ilmu. Baik dari segi ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Sekali lagi A+ buat pemakalah kelompok 1 ya. Terima kasih, Bu. Ya, saya ingin membalik sebenarnya karena kita kalau di S1 biasanya kan mengawali itu pasti pengantarnya itu mulai pengertian gitu kan ya, tujuan, sasarannya. Maka saya ingin membalik kalimat itu karena perkuliahan ini bukan di S1 tetapi di S2, maka saya membaliknya dengan judul pentingnya supervisi pendidikan Islam. Ternyata pemakalah sangat paham dengan tingkat perkuliahan di pasca, sangat memahami apa yang harus ditulis di dalam situ. Dan juga terima kasih mengganti kata pentingnya dengan istilah lain yaitu dengan urgensinya supervisi pendidikan Islam. Kalau tadi dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW itu menseleksi dulu guru yang akan dikirim atau dan kemudian diberikan bekal, bisa jadi di dalam perjalanan terjadi sesuatu yang berbeda yang kemudian para sahabat itu pun kemudian berbeda di dalam mengambil tindakan, dan setelah mereka kembali menemui Rasulullah, mereka menyampaikan tentang permasalahan yang mereka hadapi, yang mana mereka mengambil sikap yang berbeda, namun Rasulullah kemudian membenarkan kedua sikap yang diambil oleh sahabat itu. Apa contohnya? Ketika rombongan akan berangkat ke satu tempat, ya, Nabi berpesan, sholatlah kalian, sholat zuhurlah kalian, atau sholat asar lah, saya benar-benar tidak lupa ya. Sholat asarlah kalian kalau kalian sudah sampai di satu tempat, saya lupa tempatnya apa. Bani Qura itu. Oh iya. Nah setelah sebelum sampai, tapi kan waktu sholat sudah tiba. Nah mereka lalu kita khawatir kalau kita sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu kita baru sholat, khawatir nanti waktunya nggak cukup lagi untuk sholat, gitu kan. Tetapi yang satu tadi berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang satunya mengambil jalan yang berbeda dengan sholat, sebelum sampai ke tempat itu, kemudian sebagian sholat sudah sampai di tempat, memang sama-sama yang sudah sampai di tempat ternyata waktunya juga masih cukup untuk melakukan sholat itu. Setelah mereka kembali menghadap Rasulullah, Rasulullah membenarkan kedua sikap yang diambil oleh
sahabat tersebut. Nah, lebih jauh lagi dari itu, kenapa sih supervisi pendidikan Islam itu penting? Dari mana kita selain dari Rasulullah, dari mana kita mendapatkan rujukan bahwa supervisi itu penting? Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ada ayat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah mengirim ada 2 malaikat kiraman katibin yang mereka itu mengetahui apa yang kamu sekarang lakukan. Artinya bahwa Allah saja itu mengirim kepada kita itu ada yang mengawasi kita setiap saat dan tidak pernah alpa untuk mengawasi setiap tindak tanduk kita. Perilaku kita itu jelas di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, itu arti jaga itu kan luas, itu menjaga untuk terhindar dari api neraka itu proses yang sangat panjang. Bagaimana dirinya, bagaimana keluarganya kalau tidak diawasi, itu bisa salah jalan, bisa tersesat dari jalan yang benar. Nah, itu menurut saya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa begitu penting adanya pengawasan itu, begitu penting adanya supervisi itu. Nah, masalah teknisnya, nah itu diserahkan kepada manusia bagaimana teknis pengawasan. Ada lagi kalau kita baca kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayah, beliau menjelaskan di situ bahwa Allah itu mengirim malaikat kepada manusia. Itu namanya malaikat hafazah. Malaikat ini yang mengawasi segala tindak tanduk manusia, kecuali hati yang mereka tidak mengetahui. Hati itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ munculnya ide bahwa pengawasan itu, supervisi itu sangat penting. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperkuat lagi dengan contoh-contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Alimuddin. Ya, Pak Alimuddin ini apa Pak Sun Haji ya? Apakah gurunya saja yang disupervisi itu, ataukah juga sekolahnya? Terkait tadi itu dengan visi sekolah, apakah itu juga menjadi tugasnya supervisor untuk melakukan pembinaan sehingga sekolah itu menjadi maju? Jadi begini, Kementerian Agama itu punya tugas membina guru-guru agama. Jadi guru-guru agama yang ada di sekolah umum itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya Kementerian Agama untuk melakukan pengawasan. Pengawasan ke sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah yang berada di bawah Diknas. Tetapi kalau ini kaitannya itu adalah mengawasi guru-guru PAI yang ada di sekolah umum, itu hanya pengawasannya itu adalah supervisi akademik dan supervisi klinis, tidak sampai kepada supervisi manajerial. Itu kalau guru PAI di sekolah umum. Dari mana tugas itu munculnya? Tentunya adalah dari visi Kementerian Agama itu sendiri. Tetapi Kementerian Agama juga punya lembaga pendidikan sendiri. Lembaga pendidikan apa yang didirikan atau dibuat oleh Kementerian Agama adalah pendidikan madrasah. Pendidikan madrasah ini APBN-nya, anggaran pendapatan belanja negara itu
melewati Kementerian Agama. Jadi dibiayai penuh oleh Kementerian Agama kalau itu madrasah negeri. Nah, sampai dengan madrasah swasta yang dilakukan oleh supervisor itu bukan hanya supervisi akademik dan supervisi klinis, tetapi menyeluruh. Jadi kalau pengawas dari Kementerian Agama ditugaskan mengawas di madrasah, maka tugasnya menyeluruh sampai kepada kepala sekolahnya, sampai kepada stafnya atau karyawan, karyawatinya, itu semuanya menjadi tugas supervisor untuk melakukan pembinaan, bimbingan, ataupun motivasi dan sebagainya. Terkait dengan visi, memang dari visi Kementerian Agama itu nanti turun ke bidang-bidang yang ada di Kementerian Agama itu. Nanti ke visi Kementerian Agama itu diturunkannya ke 8 bidang yang ada di Kementerian Agama. Antara lain 8 bidang itu adalah pendidikan madrasah, kemudian pendidikan agama dan keagamaan. Yang lainnya itu bidang yang lain tuh ada bidang haji, ada bidang bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu 8. 8 bidang itu akan menerjemahkan visi dan misi yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama Pusat. Maka kemudian masing-masing bidang tadi, misalnya pendidikan madrasah, menerjemahkan visi Kementerian Agama itu sesuai dengan bidangnya. Maka kemudian nanti sampai turun ke sekolah, maka sekolah pun juga menindaklanjuti atau menerjemahkan visi tersebut. Visi itu kan kalau bahasa kita, bahasa yang sederhana, visi itu kan angan-angan ya. Visi itu atau artinya juga cita-cita. Jadi madrasah itu punya visi apa, punya cita-cita apa untuk kemajuan sekolahnya itu. Nah, tentunya juga menjadi perhatian dari pengawas itu sendiri, karena pengawas itu punya tugas untuk memajukan madrasah itu dengan membina, membimbing, memotivasi semua sivitas yang ada pada madrasah. Jadi ada 2 macam tugas pengawas itu. Bisa jadi pengawas itu hanya diberikan tugas untuk menjadi pengawas PAI pada sekolah umum. Ada juga yang diberikan pengawas pada madrasah. Ada juga pengawas itu kalau SDM-nya tidak mencukupi, bisa jadi pengawas PAI di sekolah umum juga merangkap tugasnya sebagai pengawas di madrasah yang tugasnya tadi banyak, ya, termasuk membina kepala sekolahnya. Nah, jadi seperti itu tugas pengawasan. Kemudian kita perlu tahu lembaga-lembaga pendidikan apa saja yang ada di Kementerian Agama. Kalau tadi ada bidang pendidikan madrasah, maka dia punya lembaga pendidikannya itu mulai Raudatul Atfal TK yang di bawah Kementerian Agama namanya RA Raudatul Atfal, kemudian SD-nya itu Ibtidaiyah, SMP-nya itu Tsanawiyah, SMA-nya itu adalah aliyah. Jadi mereka bertugas di situ, ada kalanya terjadi pembagian job pengawas TK dan SD misalnya, pengawas MTS dan MA, barangkali seperti itu. Tapi jika pengawas itu banyak, bisa saja mereka mempunyai tugas masing-masing. Tetapi jika tidak memungkinkan, seperti sekarang ini saya dengar informasi bahwa pengawas di Kementerian Agama itu tinggal 2 orang karena sudah pada pensiun. Nah, ini tugasnya sangat besar sekali karena 1 orang pengawas itu
akan membina kalau di sekolah umum itu sampai 10 atau 15 sekolah. Nah, lalu apakah setiap bulan pengawas itu datang ke sekolah? Oh tidak. Kalau pengawas itu datang setiap bulan melakukan pengawasannya, guru nggak bisa kerja lagi kalau diawasi setiap bulan. Jadi berapa? Tadi sudah disampaikan. Berapa tadi? Dalam satu semester berapa kali pengawas datang? 2. Iya, 2 kali saja datangnya. Karena belum lagi nanti kelilingnya kemana-mana gitu ya. Jadi kalau setiap bulan sekali dia nggak keburu lagi gitu kan gurunya untuk mengajar. Jadi seperti itu tugas daripada pengawas khususnya pendidikan. Nah kalau begitu kita perlu tahu lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah Kementerian Agama ada bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Di mana bidang itu saya pernah mendapatkan tugas menjadi kepala bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Maka di dalamnya adalah mengurusi guru-guru PAI yang ada di sekolah umum. Jadi kalau guru-guru PAI yang di sekolah umum itu di bawah bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Guru di sekolah umum, kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah pengawasan Kementerian Agama itu adalah pondok pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran, ada majelis taklim. Itu lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat tapi di bawah pembinaan atau pengawasan Kementerian Agama. Tetapi seperti kalau pendidikan, kan kalau pendidikan seperti pesantren, seperti TPA, itu kan tidak dibiayai. Kalaupun ada bantuan itu hanya sekali-sekali juga ya. Itu milik masyarakat. Maka itu Kementerian Agama tidak bisa melakukan pengawasan karena itu adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat secara secara mandiri. Jadi itu tidak ada supervisi untuk itu. Tetapi Kementerian Agama juga perlu mereka itu terdaftar di Kementerian Agama, seperti pondok pesantren perlu terdaftar, majelis taklim perlu terdaftar, TPA perlu terdaftar, penyuluh-penyuluh agama itu perlu terdaftar di Kementerian Agama. Tetapi Kementerian Agama tidak punya kewenangan untuk melakukan supervisi ke sana karena itu adalah pendidikan, lembaga pendidikan swadaya masyarakat. Jadi yang benar-benar diawasi, disupervisi itu adalah madrasah karena itu adalah kewenangannya Kementerian Agama. Tetapi kalau yang swasta itu tetapi yang tidak dibiayai oleh Kementerian Agama itu adalah madrasah swasta. Namun karena dia masuk dalam bidang pendidikan madrasah, dia tetaplah juga mendapatkan bimbingan, pembinaan, pengawasan dari Kementerian Agama. Kalau begitu artinya bahwa supervisi pendidikan di sini dimaksudkan adalah supervisi pendidikan agama Islam. Jadi arahnya itu nanti ke sana. Kalau bicara tentang pendidikan Islam, kita sudah di PDISA kemarin sudah dibahas. Pendidikan Islam itu sangat luas pengertiannya. Jadi yang kita tuju ini dengan perkuliahan supervisi pendidikan Islam ada maksudnya adalah supervisi pendidikan agama Islam. Kemudian tadi ada bagaimana kalau guru subjektif, artinya mungkin kalau dia pengawasnya melakukan pembinaan kepada guru-guru yang dekat saja sama dia atau guru-guru yang pintar melobi dan lain sebagainya, ini adalah sesuatu yang tidak terpuji untuk dilakukan sebagai seorang pengawas.
Jadi sebagai seorang pengawas pendidikan agama Islam itu harus berlaku adil. Kalau dia adalah guru agama atau dia guru di madrasah, maka dia wajib untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan. Saya pernah dalam kegiatan guru-guru agama menanyakan kepada guru-guru agama, saya tanya, Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru ini mendoakan murid-muridnya, itu doanya apa? Saya masih terlalu minim mendengarkan guru-guru agama itu doa-doa yang dibaca. Nah, dalam hal ini, kalaupun tidak tertulis, menurut saya tugas sebagai seorang supervisor itu, karena kan dia membimbing itu bukan hanya secara kelompok, tapi juga secara individual, maka seorang guru agama oleh supervisor harus diingatkan, dibimbing bahwa sebagai seorang guru agama itu ya harus banyak-banyaklah punya doa gitu ya. Jangan hanya doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri gitu, Rabbi zidni ilma. Itu mulai jadul, mulai zaman dulu itu doanya nggak pernah berubah-ubah gitu ya. Nah, padahal kan harus melakukan inovasi-inovasi. Jadi sebagai seorang supervisor saya rasa hal-hal yang kecil seperti itu juga penting. Seorang supervisor juga hendaknya sebelum dia menanyakan kepada gurunya, apakah gurunya kalau mengajar agama itu, kalau mengajar itu dengan dalam keadaan suci, bersuci lebih dahulu. Nah, ini supervisornya juga harus seperti itu. Saya sedang mengingatkan kepada guru-guru juga kepada mahasiswa PAI, kalau mau kuliah atau mau belajar atau mau mengajar, hendaklah dalam keadaan bersuci. Kenapa? Karena ilmu itu datangnya dari yang maha suci, maka hendaklah yang mengajarkan juga dalam keadaan bersuci, yang menerimanya juga dalam keadaan seperti itu. Maka saya berharap para mahasiswa pasca ini, kalau mau kuliah, ya khususnya lah kuliah saya berharap nanti kalau jadi guru juga harus berwudu terlebih dahulu dan mengajak murid-muridnya untuk berwudu. Ini mungkin tidak masuk ya di dalam langkah-langkah yang atau materi yang disampaikan, tetapi itu penting untuk disampaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang supervisor itu harus kreatif. Ya, kreatif juga harus punya tanggapan yang tajam, melihat hal-hal kecil. Kalau diabaikan sangat berpengaruh terhadap suksesnya pendidikan, maka itu harus menjadi hal yang diprioritaskan juga untuk disampaikan. Karena pendidikan agama Islam berbeda dengan mata kuliah yang lainnya, yang perlu adanya keteladanan. Kalau tadi ada dicontohkan bagaimana Rasulullah SAW itu juga membekali Mu'adz bin Jabal ketika akan berangkat ke negeri Yaman dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan kemudian dijawab oleh Mu'adz bin Jabal. Saya ingin juga menyampaikan bagaimana seorang imam besar, Nu'man bin Thabit. Ada yang tahu siapa itu Nu'man bin Thabit? Imam madhab Nu'man bin Thabit itu siapa? Abu Hanifah. Iya, Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu kan beliau juga sebagai guru ya. Beliau punya murid yang kemudian murid beliau itu mengajar. Suatu saat Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit ini lewat di pada satu jalan, kemudian melihat murid beliau itu tadi mengajar murid-muridnya, di mana gurunya itu berada di bawah pohon, artinya bernaung di bawah pohon, sementara murid-muridnya itu kepanasan. Nu'man bin Thabit melihat
perilaku gurunya seperti itu. Tapi beliau tidak langsung menegurnya pada saat itu. Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah ini malam hari sekira-kira orang pada tidur, beliau berkunjung ke rumah muridnya yang tadi jadi guru yang mengajar murid-muridnya, di mana dia berada bernaung di bawah pohon sementara muridnya kepanasan. Maka Nu'man bin Sabit datang ke rumah muridnya itu. Dia mengetuk pintu, dia mengucapkan salam, kemudian muridnya itu membukakan pintu dengan agak heran. Ya mungkin kalau kita ya jam orang tidur itu kan jam 11 malam ya, jam tidur itu. Maka Imam Abu Hanifah begitu sampai di rumah muridnya itu dengan jalan kakinya biasanya kalau orang jalan pelan-pelan itu bisanya apa? Kakinya itu ya kalau bahasa Banjar tuh jalannya bercingkit apa ya? Ngendap-ngendap. Jadi supaya tidak kedengaran gitu loh. Supaya tidak kedengaran, karena kan orang di rumah itu pada tidur gitu kan, pada keluarga yang di rumah itu tidur. Yang tadi menerima tamu adalah muridnya yang tadi siang itu mengajar. Beliau dengan jalan yang sangat pelan sekali, kemudian beliau berbisik, kemudian ngomongnya juga berbisik kepada muridnya itu. Apa bisikannya? Apa kata Nu'man bin Sabit? Saya lihat Anda tadi mengajar di bawah pohon, Anda bernaung di bawah pohon, Anda dalam keadaan naung, sementara murid Anda dalam keadaan kepanasan. Setelah itu Nu'man bin Sabit lalu kembali pulang dengan dari jalannya tadi yang kakinya dicingkitkan itu, supaya penghuni rumah itu tidak terbangun oleh kedatangan Nu'man bin Sabit yang menegur muridnya tadi yang karena mengajar dalam keadaan seperti itu. Nah, itu supervisi yang dilakukan oleh Nu'man bin Sabit. Jadi tidak membicarakannya pada saat tadi belajar itu, tetapi beliau berkunjung ke rumahnya, ke rumah muridnya itu untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh guru itu. Kira-kira bagaimana dengan supervisor saat ini? Kira-kira gimana tuh? Ada yang seperti Nu'man bin Sabit? Kira-kira ada yang betul. Kadang-kadang negurnya di hadapan orang banyak ya, atau negurnya di hadapan murid banyak. Kalau ada yang seperti itu ya. Semoga kita jadi supervisor nanti akan seperti Luqman bin Sabit ya Bu. Nu'man bin Sabit, amin ya rabbal alamin. Jadi saya senang sekali dengan mata kuliah supervisi pendidikan Islam itu, di mana artinya nuansa keislaman itu harus kita gali. Siapa yang pernah baca buku Rasulullah SAW, The Super Teacher? Siapa yang sudah pernah baca buku itu? Sudah ada yang pernah baca? Nanti dicari ya bukunya. Itu jadi luar biasa bahwa Rasulullah itu guru yang super. Nah itu jadi ada yang sudah mengangkat. Jadi artinya pendidikan Islam itu kalau digali dari apa yang Allah sampaikan, dari apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, sungguh luar biasa. Nah, karena itu, beberapa tahun yang lalu pada saat saya mengikuti rapat koordinasi nasional untuk kepala-kepala bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam di Jakarta, pada saat itu Pak Dirjen Direktur Jenderal Pendidikan Islam itu Pak Kamarudin Amin, beliau tuh berobsesi bahwa pendidikan Islam itu suatu saat akan menjadi kiblat pendidikan dunia. Wah itu luar biasa itu obsesinya Pak Kamarudin Amin itu. Jadi cuma masalahnya kita masih belum terlalu banyak tokoh-tokoh kita yang menggali metode-metode pendidikan
yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu. Nah, melewati perkuliahan ini, nah hendaknya kita selalu, walaupun tidak terlarang untuk mengambil pendapat-pendapat dari Barat, tetapi jangan mengabaikan apa yang dikemukakan oleh Allah dan Rasulnya dari Al-Quran maupun Sunnah ataupun ijma' dan qiyas. Janganlah kita abaikan. Mari kesempatan ini untuk kita gali bagaimana hebatnya, luar biasanya pendidikan Islam itu, karena pendidikan yang berlandaskan kepada wahyu, berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada As-Sunnah, itu sesuatu yang luar biasa, dan mengikuti lagi kepada pendapat-pendapat para sahabat, para ulama, para tabi'in, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan dari perkuliahan ini akan muncul nanti supervisor yang seperti ditulis dalam buku tadi, bahwa supervisor pendidikan Islam itu adalah supervisor yang punya nilai lebih daripada supervisor dari pendidikan umum. Saya kira itu seperti itu. Bagaimana? Cukup jelas? Ada yang belum jelas? Jelas, Bu, jelas. Iya, baik. Ya, tinggal waktu ada 3 menit lagi. Oh iya, betul. Untuk tugas selanjutnya ya. Tugas selanjutnya. Kelompok berikutnya akan membahas tentang isu-isu aktual supervisi pendidikan Islam. Ya, isu-isu aktual supervisi pendidikan Islam. Kelompok 2 ya. Kan karena kita nih menteri baru nih, kayaknya ide-idenya ini juga baru. Kalau di perguruan tinggi kan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Kalau yang saya dengar sekilas, Menteri Pendidikan pernah menyampaikan bahwa untuk guru itu harusnya tidak menunggu dari atas untuk melakukan inovasi-inovasi, tetapi harus melakukan inovasi secara mandiri. Jadi ingin berubah itu tidak perlu menunggu ada bimbingan dari supervisor, tapi seorang guru harus kesadaran dari dirinya sendiri untuk berubah. Nah, ini yang disampaikan oleh Menteri Nadiem. Di samping kayaknya pembelajaran tidak hanya semata-mata berada di dalam kelas, tapi juga hendaknya berada di luar kelas. Ini mungkin juga untuk mengurangi kejenuhan-kejenuhan. Nah, tentunya juga dengan metode-metode yang beraneka ragam yang perlu untuk dikembangkan. Kelompok berikutnya. Objek supervisi pendidikan. Isinya adalah tentang pembinaan dan pengembangan kurikulum, peningkatan proses pembelajaran, pengembangan sumber daya guru dan staf sekolah, dan pengembangan manajemen sekolah. Itu poin-poinnya, isi dari makalah yang judulnya Objek Supervisi Pendidikan. Berikutnya, kelompok selanjutnya, kelompok 3 ya. Teknik supervisi pendidikan. Kalau tadi objeknya, sekarang tekniknya. Selanjutnya, jadi judul selanjutnya untuk kelompok berikutnya adalah penyusunan program pengawasan PAI di sekolah. Berikutnya lagi,
kelompok selanjutnya, komponen-komponen supervisi pendidikan. Kayaknya sampai di situ. Mas ya, untuk menuju ke UTS itu sudah cukup, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, satu lagi ya. Satu lagi kali untuk sampai di menghadapi UTS. Kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah dalam kegiatan supervisi pendidikan. Atau perlu rinciannya ya, rincian isi makalahnya? Perlu, Bu. Perlu ya, baik. Ya. Ya. Atau di-share aja Bu nanti. Ya, jadi yang tadi, yang objek sudah kan ya, yang objek ya. Yang teknik supervisi pendidikan itu isinya meliputi A, teknik individual, B, teknik kelompok. Makalah selanjutnya yang tentang penyusunan program. A, program supervisi pendidikan. B, masalah-masalah supervisi pendidikan. C, kegiatan pengawasan PAI. D, ruang lingkup program pengawasan PAI. E, prinsip penyusunan program pengawasan PAI. F, format program